kita semua, terkhususnya untuk teman-teman SMA Kristen Citra Bangsa kelas 11 IPS 2 yang untuk sementara ini lagi belajar di rumah. Kakak berharap bahwa teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan pada hari ini kakak akan membawa materi yang sangat menarik sekali, dan materi ini juga tidak asing untuk kita pelajari dan sudah pernah kita pelajari, yaitu keluarga pusat utama pendidikan. Nah, dan di sini ada beberapa tujuan yang kita capai untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa dapat menjelaskan apa itu pendidikan. Teman-teman dapat memahami teman-teman dapat memahami keluarga pusat utama pendidikan. Dan tujuan yang ketiga, teman-teman dapat memaknai peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Nah, dengan materi ini ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, pendidikan Kristen dalam keluarga. Yang ketiga, peran keluarga dalam proses sosialisasi. Dan yang terakhir, peran keluarga dalam proses edukasi. Nah, dari keempat pembahasan ini atau dari keempat poin ini kita akan belajar. Baik, poin yang pertama yang kita belajar yaitu pengertian pendidikan. Nah, di sini kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu pendidikan? Oke, nanti teman-teman bisa kasih di komentar. Pendidikan itu berasal dari kata Latin yaitu educare, yang berarti merawat dan juga membimbing. Nah, di sini kakak akan menjelaskan satu pengertian dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan berarti pengubahan sikap seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, dari pengertian ini kakak menyimpulkan bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha sadar yang dilakukan manusia untuk bisa dapat mengubah karakter dan sikap manusia. Kayak contohnya manusia bisa belajar dari hal yang dia tidak tahu bisa menjadi tahu. Nah, itu adalah pengertian dari pendidikan. Nanti juga teman-teman bisa mengemukakan sendiri pengertian pendidikan menurut teman-teman, dan teman-teman akan kirim di komentar. Oke, kita lanjut. Pendidikan Kristen dalam keluarga. Nah, di sini tentunya sangat penting sekali pendidikan Kristen di dalam keluarga. Untuk apa? Ada yang tahu? Ya, nanti teman-teman bisa kasih di komentar. Pendidikan Kristen dalam keluarga itu sangat penting karena keluarga itu sebagai agen pendidik atau keluarga itu sebagai pusat pendidikan yang paling utama. Nah, di mana keluarga itu bisa mengajarkan tentang nilai-nilai Kristiani, tentang yang berkaitan dengan firman Tuhan yang harus diterapkan kepada anak-anaknya, sehingga itu bisa menjadi dasar di mana anak-anaknya itu bisa bertumbuh dan berkembang. Yang poin yang berikut yaitu, dan di sini ada contoh gambar di mana orang tua sedang mengajarkan anak-anaknya, dan ini merupakan pendidikan Kristen yang sudah dilakukan di dalam keluarga. Dan di sini juga ada alat peraga, teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh orang tua menerapkan pendidikan di dalam keluarga. Oke, yang berikut kita akan lanjut. Poin yang berikut, peran keluarga dalam proses sosialisasi. Nah, sosialisasi itu sendiri memiliki arti yaitu proses di mana anak itu mau belajar, dan belajar itu yang dapat diterapkan oleh pengetahuan yang diterapkan oleh orang tua melalui keteladanan. Nah, yang mengapa sosialisasi itu sangat penting dalam keluarga? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau nanti bisa menjawab, bisa kasih di komentar. Nah, proses sosialisasi itu dia sangat penting dalam keluarga. Contohnya, orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk pergi ke gereja, bisa pergi ke sekolah minggu, atau membangun suatu relasi yang intim dengan Tuhan, mungkin dengan cara berdoa. Nah, di situ juga ini ada contoh di mana proses sosialisasi
nilai-nilai Kristianinya itu mulai dari, bukan anak itu sudah besar baru mulai diterapkan, tetapi dari kecil anak itu harus sudah diterapkan. Nah, dengan adanya pendidikan ini, kayak contoh di gambar ini, adanya pendidikan ini, anak-anak sudah bisa mengetahui kira-kira apa yang harus dia lakukan. Anak itu bisa bertumbuh dan bisa dapat menjalankan hari-hari hidupnya yang lebih akan datang seperti itu. Nah, di sini ada dalam proses edukasi itu ada beberapa contoh penting yang harus kita lihat. Di sini ada 4. Kita akan bahas satu persatu. Teman-teman bisa lihat di slide. Yang pertama yaitu pentingnya proses sosialisasi dan edukasi. Nah, di dalam sebuah keluarga itu proses sosialisasi dan edukasi itu harus sama-sama seimbang. Tidak bisa saja kalau hanya ada sosialisasi tanpa ada edukasi. Tetapi antara sosialisasi dan edukasi itu harus sama-sama berjalan, sehingga bisa membantu atau sehingga pendidikan di dalam keluarga itu juga bisa dapat terlaksana. Karena terkadang ada orang tua yang lebih sibuk dengan pekerjaannya atau ada orang tua yang lebih sibuk dengan karirnya, sehingga mereka berpikir bahwa sudah karena pendidikan sudah dapat di sekolah, jadi anak tidak perlu lagi untuk mendidik di rumah. Tapi di sini contoh yang pertama itu bagaimana orang tua menerapkan proses sosialisasi dan edukasi itu di dalam keluarga. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu pentingnya pengawasan orang tua. Nah, tentunya ini sangat berperan penting di dalam keluarga. Kalau contohnya tidak ada pengawasan dari orang tua, pasti anak itu seenaknya saja dia mau pergi kemana, seenaknya saja apa yang mau dia melakukan. Tetapi kalau dengan adanya pengawasan dari orang tua, pasti anak itu mau melakukan sesuatu, dia juga pasti akan memikirkan. Dan di situ pasti apa yang dia lakukan itu akan terarah. Mungkin dia sudah mengatur jadwalnya, dia harus lakukan ini, sehingga seolah-olah anak itu dia tetap dikontrol. Dan orang tua itu dengan kata lain dia sebagai agen kontrol untuk bisa menuntun anak-anaknya dalam melakukan aktivitas yang anak itu lakukan. Nah, itu adalah contoh dari pentingnya pengawasan orang tua. Contoh yang ketiga yaitu pentingnya menangkal ajaran yang tidak Kristiani. Nah, kalau kita berbicara tentang menangkal ajaran yang tidak Kristiani ini, terkadang di dalam keluarga itu banyak hal yang terjadi. Mungkin ada dari ajaran-ajaran lain yang mungkin yang datang untuk bisa membuat kita dengan iman kita yang sudah dasarnya iman kita yang tidak kuat mulai datang bahwa sudah nanti kamu bisa mengikuti saja agama saya atau mungkin mengikuti aliran saya, dengan begitu kamu akan mendapatkan sesuatu atau seperti itu. Nah, itu peran orang tua untuk bagaimana orang tua itu bisa menangkap hal-hal itu, bagaimana orang tua itu bisa memperhatikan anaknya supaya jangan anaknya itu melakukan hal yang tidak seharusnya dia melakukan. Itu adalah contoh dari menangkal ajaran yang tidak Kristiani. Dan yang keempat yaitu pentingnya dukungan orang tua. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi proses edukasi. Ini juga berkaitan dengan bakat dan minatnya anak-anak. Nah, di sini kakak tahu bahwa kalau di SMA Citra Bangsa itu teman-teman kalau mau dibilang bahwa teman-teman semua itu memiliki talenta yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang bisa puisi, ada yang bisa main basket, ada yang bisa melukis. Nah, itu bagaimana orang tua juga harus turut berperan dalam hal itu. Orang tua juga harus mendukung sehingga semangat anak-anak itu tidak down, atau anak-anak itu kayak merasa bahwa saya tidak sendiri, tetapi saya punya keluarga yang selalu mensupport saya. Nah, ini adalah beberapa contoh penting yang harus kita pelajari. Dan dari materi yang sudah saya sampaikan, yang pertama pengertian pendidikan, peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi, dan pendidikan di dalam keluarga. Di sini ada pertanyaan, Kak. Supaya dia dapat nanti dari bilang, saya tidak masalah. Ini Kak seperti ini semua. Di sini ada. Sudah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, jelaskan menurut pendapat kamu apa itu pendidikan. Dan pertanyaan yang kedua, menurut kamu apakah pendidikan itu mempunyai peran penting dalam keluarga? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, jelaskan. Dan pertanyaan yang ketiga,
Jelaskan peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Nah, dari ketiga pertanyaan ini, teman-teman yang di rumah boleh mencatat dan nanti teman-teman akan mengirim jawabannya lewat komentar dengan materi yang tadi sudah kakak sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang belum memahami atau ada yang belum mengerti, boleh teman-teman komen. Nanti kakak akan menjawab semua pertanyaan dan juga kakak akan membaca jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kakak berikan. Nah, di sini kita akan masuk dengan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Teman-teman, sebelum kakak memberikan kesimpulan, kakak ingin membaca kesimpulan dari teman-teman, yaitu lewat komentar. Nanti teman-teman bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah teman-teman dapat dengan materi yang tadi sudah kakak sampaikan. Dan kesimpulan dari kakak bahwa pendidikan itu sangat penting dalam keluarga. Tentunya keluarga itu belum tentu anak dia lahir langsung duduk di bangku sekolah atau untuk pendidikan di sekolah atau pendidikan di dia. Tetapi yang paling utama dan terutama itu di dalam keluarga. Jadi keluarga yang mulai pendidikan dan keluarga yang membimbing dan juga keluarga yang merawat anak tersebut. Dan yang berikut itu bahwa proses sosialisasi dan edukasi itu juga sangat penting di dalam keluarga. Karena apa? Bahwa mereka itu punya hubungan, tidak merasa bahwa tidak lengkap atau kurang lengkap kalau yang ada hanya proses sosialisasi, tapi edukasinya dihilangkan. Nah, di dalam keluarga itu punya peran penting, yaitu sosialisasi dan edukasi itu harus sama-sama berjalan sehingga bisa membuat suatu keluarga itu merasa lengkap seperti itu. Dan yang terakhir, keluarga itu bisa juga kita belajar dari, nanti teman-teman yang rumah bisa buka di 2 Timotius pasal 1 hingga ayat yang ke-5, di mana kita bisa belajar dari seorang Timotius. Dan Timotius itu dia dikatakan sebagai keluarga yang saleh. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai keluarga yang saleh? Karena iman Kristennya itu secara turun-temurun diterapkan. Artinya bahwa dari nenek moyangnya Timotius, dari mamanya Timotius, itu sudah diajarkan tentang iman Kristen atau tentang nilai Kristiani. Nah, untuk kita sebagai keluarga masa kini kita bisa baca dari Timotius. Nanti teman-teman bisa baca di 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Oke, dan mungkin itu sedikit materi yang kakak sampaikan. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mungkin nanti kalau seperti yang tadi kakak katakan bahwa teman-teman belum memahami materinya, boleh teman-teman komen. Nanti kakak akan menjawab. Tuhan Yesus memberkati dan semoga kakak berharap bahwa teman-teman yang di rumah tetap jaga kesehatan di dalam kondisi pandemi corona yang makin belum stabil, ya teman-teman bisa